Bab 1626, orang yang aku tunggu sudah datang. Guru Penatao. Sander memandang Guru Penatao. Dia tidak terlalu kaget. Ketika lawan menyerang Bibitu sebelumnya, dia sudah bisa menebaknya. Dia sangat berkuasa, tapi sangat tertutup dan sangat keji. Di antara orang-orang yang dikenalnya, dia hanya terpikirkan Guru Penatao. Dia pun sedikit kaget kalau orang ini benar-benar berani mengabaikan peringatan pamannya. Tentu saja, yang lebih mengejutkan adalah kalau orang di depannya adalah tubuh aslinya. Yang asli sudah datang, saatnya tunjukkan kartu masing-masing. Guru Penatao memandang Sander dan tahu kalau dia sengaja menyebut pamannya hanya tadi untuk mengujinya, jadi dia tersenyum sambil berujar, "Jangan mengujiku, akulah yang asli, dijamin, haha." Sander memandangnya. "Apa kamu akan segera mengungkapkan kartumu?" Guru Penatao tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Meila yang tidak jauh dan tersenyum. "Nona Meila, aku sedikit penasaran, apa yang akan kamu pilih?" Meila tidak menjawab pertanyaannya, tapi berbalik memandang Sander. "Mau berkelahi tidak?" Sander memandang Guru Penatao, yang melambaikan tangannya sambil berujar penuh senyum, "Jangan lihat aku, bagaimana kamu bisa mengalahkanku?" Maksud Nona Meila adalah Nona Yona di sebelahku. Sander menoleh memandang Yona, yang berujar dengan tenang, "Aku tidak masalah." Sander berujar, "Aku juga tidak punya masalah." Meila memandang Sander sambil berujar penuh senyum, "Nona Yona ini adalah jenius paling menakutkan dari tanah Tandus Timur. Jangan meremehkannya." Sander mengangguk. "Aku mengerti." Guru Penatao mengayunkan lengan bajunya, Sander serta Yona pun muncul di kehampaan tiada batas. Sander perlahan menutup matanya. Dia tentu saja tahu apa maksud Meila. Ilmu pedang ketertibannya membutuhkan pertempuran. Ini adalah kesempatan bagus baginya. Tentu saja dia tidak akan meremehkan perempuan di depannya. Karena pihak lawan begitu sok, dia pasti bisa. Yona memandang Sander dengan tenang, tangan kanannya, yang berada di belakang punggungnya, perlahan mengepal. Ngung. Tanpa peringatan apapun, suara pedang mendadak terdengar, dan dalam sekejap, sebilah pedang sudah muncul di depan Yona. Sander tidak memakai pedang Kingsuan, melainkan pedang Yi yang dibentuk dari jiwa pedang ketertiban. Kecepatan pedang ini bagaikan guntur. Sebelum semua orang bisa melihatnya dengan jelas, pedang itu sudah tiba di depan Yona. Menghadapi pedang Sander yang menakutkan, mata Yona tetap datar. Dia mendadak melayangkan tangan kanannya yang ada di belakang punggung. Buk! Sewaktu pukulan ini dilayangkan, kekuatan dahsyat menyapu keluar dan memaksa pedang Yi Sander berhenti. Tepat ketika Sander hendak menyerang lagi, Yona mendadak menyerbu ke depan dengan tangan kanannya dengan sangat cepat, meraih pedang Yi Sander dan menariknya ke arahnya. Duar. Dengan tarikan ini, dia pun menarik Sander ke ruang yang aneh. Sungai waktu. Dan ketika dia menarik Sander ke dalam sungai waktu, dia mendadak mengepalkan tangan kirinya, dan dalam sekejap, seluruh sungai waktu mendadak terbakar. Kemudian, seluruh sungai waktu berubah menjadi bola api dan muncul di telapak tangannya. Memegang sungai waktu di tangan, Yona mendadak meninju Sander dengan tangan kirinya. Pukulan itu diulang-ulang satu demi satu, seolah-olah ada miliaran pukulan. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan jiwa pedang Sander. Di waktu yang sama, Sander langsung mundur hampir 100.000 kaki oleh pukulan ini. Sesudah berhenti, jiwa pedang ketertiban di sekitar Sander terus muncul, tapi kemudian menghilang. Hal ini berulang puluhan kali, hingga jiwa pedangnya tidak bisa membentuk lagi. Melihat ini, muka Biarawati Muna dan yang lainnya di luar mendadak menjadi serius. Mereka tidak menyangka kalau kekuatan Yona begitu menakutkan. Meila memandang Sander yang ada di dalam sungai waktu dengan tenang.
Guru Penatao memandang Sander di sungai waktu dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sungai waktu, sesudah Yona memukul mundur Sander dengan satu pukulan, dia tidak menyerang lagi, hanya memandang Sander dengan tenang. Kudengar kamu selalu tak tertandingi di tingkatan yang sama. Sayangnya, aku juga begitu. Selagi berbicara, dia berjalan perlahan ke arah Sander, dengan api waktu menyala di tangan kanannya. Sesudah sungai waktu mulai terbakar, ia tidak hilang sepenuhnya. Tak hanya itu, sungai waktu yang sebelumnya dibakar Yona justru muncul kembali. Jalan waktu. Ini taunya. Waktu adalah jalannya, tidak ada habisnya. Yona berjalan perlahan menuju Sander. Tubuhnya terkadang kosong dan terkadang padat. Sebenarnya, dia berada di sungai waktu, memakai taunya sendiri. Untuk menekan miliaran tahun dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Di kejauhan, Sander merasakan tekanan yang belum dia rasakan sebelumnya di waktu ini. Dia tidak hanya menghadapi Yona, tapi juga sungai waktu. Tekanan itu saja sudah cukup untuk membunuh seorang master tingkat dewa. Sander menggenggam erat pedang ketertiban yang baru saja terbentuk di tangannya, dan mendadak dia menerjang dengan pedang itu. Sewaktu menerjang, jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, dan kali ini, jiwa pedang ini tidak lagi dihancurkan oleh aura Yona. Mereka mengepung Sander, sewaktu Sander menerjang dengan pedangnya, jiwa pedang ketertiban yang tak berujung berubah menjadi pedang Yi dan menyerbu keluar. Pedang ini tidak hanya membelah aura waktu Yona, tapi juga membelah sungai waktu. Yona bergegas maju. Dengan serbuan ini, miliaran sungai waktu mengalir deras secara langsung. Kekuatan waktu yang menakutkan berkumpul dari langit dan bumi lalu mengalir ke tubuhnya. Kemudian, miliaran kekuatan waktu meledak dari daging dan darahnya, dan menghantam Sander dengan tinjunya. Begitu pukulan ini dilayangkan, aura menakutkan yang dipancarkannya cukup untuk menekan ketertiban dan jiwa pedang di sekitar Sander, menyebabkannya mulai padam. Namun di waktu ini, ruang tempat Sander dan Yona berada mendadak menjadi kabur. Waktu berhenti. Kecepatan pukulan Yona mendadak melambat. Sander memanfaatkan kesempatan itu dengan melepaskan kekuatan pedang tak tertandingi dan menggabungkannya dengan jiwa pedang ketertibannya. Dua jiwa pedang bertemu menjadi pedang Yi. Sander menusuk dada Yona. Karena waktu Yona ditekan, pedang ini jauh lebih cepat dari tinju Yona. Yona memicingkan matanya sedikit, tapi tidak panik. Dia menggoyangkan lengan kanannya dengan kuat, dan seluruh tenaganya keluar bak bendungan yang jebol. Buk, ses, duar. Sungai waktu mendadak meledak, mereka berdua mundur dengan keras secara bersamaan. Sander mundur ratusan ribu kaki sebelum berhenti. Begitu berhenti, dadanya langsung retak dan sebuah lubang muncul di dadanya. Pukulan Yona menembus dadanya. Di kejauhan, saat Yona berhenti, ada lubang pedang yang menembus dadanya. Di waktu ini, keduanya sudah muncul di ruang kosong yang asli. Yona melirik lubang pedang di dadanya, lalu memandang Sander di kejauhan. Di waktu ini, dua macam jiwa pedang terpancar dari tubuh Sander. Kedua macam jiwa pedang ini makin lama makin kuat. Jiwa pedang Sander mulai memperbaiki tubuhnya. Tentu saja tidak semudah itu karena sisa kekuatan Yona masih menyiksa lubang di dadanya. Kalau bukan karena dua jiwa pedang yang menekannya, kekuatan Yona akan langsung menghancurkan tubuh dan jiwanya. Hal yang sama berlaku untuk Yona. Dia juga menekan kekuatan ilmu pedang di lukanya. Sander menggenggam erat pedang Yi di tangan kanannya. Jiwa pedang ketertibannya masih bertransformasi dan dia belum merasakan batas atasnya. Transformasi ini datang dari kestabilan hati Tao. Bertekad untuk melakukan apa yang mau kamu lakukan. Sander menarik napas dalam-dalam, memandang Yona di kejauhan, dan tertawa. Ayo lagi. Sesudah itu, dia mendadak berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke langit, langsung ke arah Yona. Ngung.
Suara pedang membelah langit. Di luar, Guru Penatau memandang Sander yang sedang menyerang Yona dengan pedangnya sambil berujar penuh senyum, ketika bertemu lawan yang lebih kuat, akan menjadi lebih kuat. Meila melirik Guru Penatau sambil berujar penuh senyum, rencana yang bagus. Haha. Guru Penatau tertawa. Nona Meila, ini hanya hal kecil tidak layak disebut rencana. Meila memandang Yona sambil berujar lembut, orang dari tanah tandus timur akhirnya mengambil langkah itu. Guru Penatau memandang Sander dan Yona yang sedang bertarung di kejauhan sambil berujar, Nona Meila, aku yang memberimu kesempatan lebih dulu. Meila tersenyum dan tidak berujar apa-apa, tapi melihat ke arah para master negara es di bawah. Guru Penatau juga tidak bicara. Setiap orang punya pilihannya sendiri. Di bawah, para master negara es masih berlutut, muka mereka pucat dan dipenuhi keputusasaan. Meila mendesah pelan, menarik kembali pandangannya, dan kembali memandang Sander di kejauhan, di dalam kekosongan ruang. Matanya hanya tertuju pada Sander, tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dalam kekosongan ruang itu, Sander menyerang Yona dengan pedang di tangan. Cahaya pedang yang menakutkan terus menebas ke arah Yona. Menghadapi serangan ganas Sander, Yona menghadapinya secara langsung. Bukan hanya Sander yang makin kuat, tapi Yona juga sama. Untungnya, mereka berdua berada di tempat yang spesial. Kalau ada di negara es, pasti sudah hancur sejak lama. Sander memegang pedang dan menebas Yona dengan ganas. Di waktu ini, hanya ada satu pikiran dalam benaknya, yaitu bertarung. Dia tidak memakai kekuatan garis keturunannya dan pedang Kingsuan. Bagi Sander, selama orang lain bertarung secara adil, dia tidak akan pernah memakai senjata. Tidak masalah walau dia kalah. Yona juga tidak memakai benda ilahi apapun, hanya kekuatan Tao punyanya sendiri. Tentu saja, ini tidak berarti dia tidak mempunyai senjata yang menakutkan. Seperti Sander, dia juga mempunyai harga dirinya sendiri. Pertarungan adil antara para jenius terbaik dari dua semesta. Duar. Ruang istimewa itu secara bertahap mulai tidak bisa menahan kekuatan kedua orang itu, dan mulai hancur sedikit demi sedikit. Di waktu ini, di tubuh Yona sudah muncul tidak kurang dari puluhan bekas pedang, tubuh Sander juga hancur, darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Di luar, di atas langit, Guru Penatau mendadak memandang ke kedalaman langit berbintang. Nona Meila, orang yang aku tunggu sudah tiba. Dari kedalaman galaksi, aura menakutkan bergulir masuk. Bersambung.